Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma'rata bihi ilmuh wa hatta bihi khalaquh wa aqsahu kitabuh wa'adallahumma an salafina fi bakrin وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Dialah Allah yang menciptakan mati atau yang mematikan kita dan yang menghidupkan kita. Dan Allah akan menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa. Kita ucapkan kalimat hamdalah sebagai rasa syukur kita, karena dengan nikmat Allah curahkan kepada kita bermiliar-miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita rasakan hingga detik ini, yaitu nikmat hidup, nikmat sehat. Kalau tidak hidup, tidak mungkin kita berada di masjid ini. Kalau kita tidak fresh tubuh kita, tidak fit tubuh kita, mungkin kita tidak bisa hadir di rumah Allah ini. Inilah nikmat yang harus kita syukuri agar kita senantiasa takut kepada Allah, takut akan azab yang Allah berikan nanti setelah Allah menghidupkan kembali kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu kulli syai'in fi imanin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan setelah kematian. Artinya tatkala kita masih hidup,
Mudah-mudahan kita bisa banyak melakukan amal ibadah, amal soleh, karena Allah akan menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Amalan yang ikhlas itulah amalan terbaik yang akan nyampe kepada Allah. Sehingga nantinya kita di kemudian hari setelah Allah menghidupkan kita tidak menyesal. Karena kesalahan di akhirat kelak, penyesalan yang tidak bisa lagi kembali, penyesalan yang tidak lagi untuk bisa minta ampun kepada Allah. Inilah penyesalan yang abadi, penyesalan yang tidak pernah berakhir. Kalau di dunia kita bisa menyesal atas perbuatan maksiat yang kita lakukan, kalau kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah pasti mengampuni kalau kita betul-betul dengan minta ampun, dengan tobatan nasuha, tobat yang sesungguhnya. Tapi nanti kalau di akhirat kelak tidak ada kapan lagi kita menyesal untuk diampuni dan ingin berbuat baik sebagaimana waktu di dunia. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan ini semakin menambah keyakinan kita kepada Allah dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah. Salam dan salam beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang harus kita contoh, perilaku akhlak beliau, cara beribadah beliau, bagaimana Rasulullah berinteraksi, berhubungan dengan sesama manusia, yang dikatakan dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih sayang, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak pernah mencaci, tidak pernah mencela, sekalipun dibenci Rasul tidak pernah membalas kebencian itu, tapi Rasulullah membalas kebencian itu dengan kebaikan. Inilah akhlak Rasulullah yang harus dicontoh jika siapapun yang ingin hidup bertetangga dengan Rasulullah di surga kelak nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah berujar, la yakhilu ahadukum minkum amalul jannah wa la yujiru jannah. Amalan seseorang itu tidak bisa menjamin orang itu akan masuk surga dan juga terhindar dari azab api neraka. Akhirnya yang dimaksud oleh Rasulullah tentunya amal-amal yang baik. Kalau amal yang tidak baik jelas itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah. Ini amalan yang baik itu tidak bisa menjadi orang itu akan masuk surga dan terhindar dari azab api neraka. Dan Rasulullah juga menegaskan lagi, wala ana, tidak juga aku, kata Rasulullah, illa bi rahmatin minallah, kecuali Allah melingkupiku dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan rahmat dari Allah ini? Masya Allah, sekecil apapun rahmat dari Allah ini akan menghapuskan dosa-dosa orang itu. Sering kita mendengar seorang pelacur yang gara-gara memberikan ribut kepada seekor anjing yang kehausan, dengan tulus tanpa adanya harapan apa-apa karena kasihan kepada seekor anjing yang kehausan, Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, dan dia karena dosanya telah dibersihkan Allah, pasti insya Allah masuk surga. Juga pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Amr dari kabilah Abdil Ashor. Kabilah ini kalau di sini suku, di mana semua suku ini sudah masuk Islam, tapi
sesuatu yang namanya Amr bin As. Saat bin Amr ini belum masuk Islam, belum ada hidayah. Namun tatkala terjadi perang Uhud, Allah memberikan hidayah dan dia bersahadat, langsung ikut berperang bersama-sama Rasulullah. Dan sahabat ini yang dijuluki Al-Suraimi, julukannya Al-Suraimi, belum pernah sujud sekalipun, artinya belum pernah sholat. Baru saja ada panggilan jihad perang Uhud, dia langsung menyiapkan pedang untuk berperang di perang Uhud. Dalam perang Uhud, umat Islam yang waktu itu terdesak, bahkan ada sebagian yang gugur. Kemudian Bani Abdul Ansar melihat apakah ada sukunya yang mengalami musibah atau dalam keadaan terluka parah. Kemudian dia melihat ada seorang sahabat yang bernama Al-Suraimi, julukannya tadi, dengan nafas yang tersengal-sengal, dengan nafas yang terbakar-bakar. Kemudian tidak lama kemudian dia meninggal. Setelah itu suku Bani Abdul Ansar tadi melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi melihat seseorang dari anggota kami sebelum meninggal. Dia sempat mengatakan, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Dengan tersenyum, Al-Suraimi masuk surga. Makanya digolongkan 30 sahabat Rasulullah yang dijamin Allah masuk surga, padahal belum pernah satu kali pun sujud atau sholat. Ini apa artinya? Karena rahmat Allah yang turun, yang melingkupi, rahmat kasih sayang yang melingkupi seseorang itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Dalam firman Allah di surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 71, Allah berfirman, siapa saja yang akan mendapatkan kasih sayang Allah ini, yang akan mendapatkan rahmat dari Allah itu. Yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd. Ini yang pertama, yaitu laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Allah tidak mengatakan secara komunitas kaum muslimin dan kaum muslimah, tapi Allah menunjuk kepada personal setiap laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, jika ba'duhum awliya ba'd, jika saling menolong, cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang mengasihi, saling membantu, peduli dengan orang-orang yang beriman, maka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Masyarakat muslim yang dirahmati Allah, saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang sudah 78 tahun belum merdeka, meskipun PBB pada bulan September yang lalu dan 142 mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina, tapi sampai sekarang masih terjadi. Meskipun pada hari Kamis kemarin tanggal 9 ada gencatan senjata, itu hanya bualan semata, karena Israel Jerusalem masih membombardir umat Islam yang ada di Gaza. Jika kita menjadi orang yang beriman dan peduli mau membantu saudara kita dengan doa, dengan dana yang kita punya untuk membantu saudara kita, ba'duhum awliya ba'd, insya Allah ini akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Sebab kalau kita tidak mencintai, tidak mau peduli, maka Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan orang yang tidak sempurna imannya. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang jika orang itu tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini menjadi urutan yang pertama dalam firman ini. Orang yang saling cinta mencintai, bukan membenci,
tapi saling sayang menyayangi. Bahu-bahu ayat bahu ini artinya saling bantu membantu, peduli. Ini yang pertama. Bab yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apalagi di era media sosial saat ini, banyak sekali di platform digital, IG, WhatsApp, Facebook, banyak berita-berita hoax. Nah, kita harus mencegah berita-berita yang tidak benar. Kita sebar, kita share berita-berita yang baik, berita-berita yang benar. Kita sampaikan kepada saudara kita yang belum tahu kondisi saudara kita yang ada di Palestina, yang beberapa bulan yang lalu mendengar kabaran bantuan tidak boleh masuk, hingga sampai saat ini sudah 2 tahun 67.000 saudara kita meninggal, dibombardir, dibunuh oleh dia. 895 masjid dihancurkan, 32 rumah sakit dihancurkan, 160 bangunan sekolah dihancurkan, bukan karena roboh, tapi sengaja dibombardir oleh jihadisme. Kalau anak kita saat ini sudah sekolah dengan ceria, tapi saudara kita anak yang ada di Palestina, dia tidak bisa menikmati bangku sekolah. Sekolahnya dihancurkan oleh jihadisme. Jadi kita sebarkan, kita share kondisi saudara. Dan yang ketiga, wajibnya sholat, wajibnya zakat, baru mengerjakan, menegakkan sholat dan mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Kalau belum mencapai nisab, belum mencapai untuk mengeluarkan zakatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, keluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Jadi bukan pelit dengan rezeki yang Allah berikan. Oksigen yang kita hirup saat ini, kalau ada rekeningnya seperti rekening air, rekening listrik, berdepan mungkin kita sudah keluar. Tapi Allah memberikan cuma-cuma oksigen yang kita hirup saat ini. Tapi begitu Allah menyuruh kita, sebagai Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, tanda-tanda orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang beriman adalah yang yakin kepada Allah yang gaib dan yang menegakkan sholat serta mengeluarkan sebagian rezeki. Kalau yang sudah mencapai nisab, mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah wajibullah wa rasul, yaitu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang komitmen mencontoh arah Rasulullah, yang peduli, yang cinta dengan sesama orang yang beriman, yang takut kepada Allah, yang takut akan azab Allah di akhir kelak nantinya. Itulah yang dikatakan Allah, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dalam terjemahan ayat ini, Allah tidak mengatakan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah, tapi dengan tegas Allah mengatakan mereka itulah yang mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keempat hal yang Allah firmankan di dalam surat Thaubah ayat 71 ini, kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya Allah akan memberikan balasan janji yang Allah berikan, surga yang paling nikmat, surga adil. Wa Allahu al-mu'minina wal mu'minati jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannatin adn. Dan Allah memberikan surga yang up to date, surga yang terbaru, surga yang terbaik, bukan surga kelas ekonomi, tapi surga yang kelas VVIP yang paling indah. Itulah balasan yang Allah berikan terhadap rahmat atau kasih sayang yang Allah berikan kepada laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, yang saling tolong-menolong, yang saling bahu-membahu, yang mencintai satu sama lain, kemudian yang mencegah kemungkaran dan mengajak kepada hal yang baik, menegakkan sholat, mengeluarkan sebagian rezeki dan mengeluarkan zakat, serta berkomitmen untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hadana subul salam wa a'lamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi' hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma najji ikhwanana al-mu'minina mustad'afina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi sabili a'da'ihim. Allahumma asjud wa ta'adakal 'ala nahuril ghasibin al-zalimin ومن سيئهم وأعانهم يا عزيز يا جبار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتقبل المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.